Rasa aneh, seorang sedang mengawasinya. Ia membuka mata, menoleh ke kanan dan melihat bayangan sendiri di cermin besar. Tapi bayangan itu tidak menoleh seperti dirinya. Bayangan itu tersenyum. Hai, kembali lagi di channel gua, Halim Utstim. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Kamar 307. Kisah ini diceritakan oleh narasumber kita yang bernama Reno. Oke, penasaran kisahnya? Stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Namanya Hotel Mawar Indah, berdiri megah di tengah kota kecil di Jawa Tengah. Dari luar, hotel ini tampak biasa saja. Fasadnya bergaya kolonial dengan pilar-pilar tinggi dan balkon lebar. Tapi beberapa orang lokal, nama Mawar Indah bukan sekedar hotel murah, melainkan tempat yang menyimpan kisah kelam. Dan semuanya bermula di satu kamar, yaitu kamar 307. Reno adalah seorang sales alat kesehatan di Jakarta. Ia sering berpergian ke kota-kota kecil untuk urusan kerja. Malam itu, ia baru tiba di kota usai perjalanan 8 jam dengan mobil. Tubuhnya letih, matanya berat, dan yang ia ingin hanya mandi air panas dan tidur. Hotel-hotel penuh katanya karena ada acara pelatihan guru sekabupaten. Satu-satunya hotel yang masih punya kamar kosong adalah kamar Mawar Indah. Yang kosong tinggal kamar 307 pak, kata resepsionis muda yang bernama Dinda. Yang penting bisa tidur, ujar Reno. Ia tak percaya cerita-cerita hantu, apalagi zaman sekarang. Ia hanya ingin kasur empuk dan AC dingin. Dinda sempat terdiam sejenak. Wajahnya agak ragu. Kalau bapak butuh bantuan nanti malam, tekan kosong aja ya. Reno mengangguk, lalu mengambil kunci. Hotel itu belum pakai kartu elektrik, tapi masih pakai kunci besi tua dan gantungan kayu dengan angka diukir 307. Lorong menuju kamar 307 sunyi. Lampu-lampu kuning remang-remang seperti tak diganti sejak era 90-an. Cat dinding terkelupas dan di beberapa bagian karpetnya kusam dan lembab. Reno tak peduli, ia masuk ke kamar. Kamar itu cukup luas dan agak dingin meskipun AC belum dinyalakan. Ada tempat tidur king size, lemari, meja rias, dan sebuah cermin besar di dinding kanan. Tapi Reno heran saat melihat sesuatu hal. TV-nya menyala sendiri. Channelnya hanya menampilkan layar statis penuh semut. Ia mematikan televisi itu, mungkin tamu sebelumnya lupa. Setelah mandi, ia berbaring, tapi begitu lampu kamar mandi dimatikan, Reno mulai merasa aneh, seorang sedang mengawasinya. Ia membuka mata, menoleh ke kanan dan melihat bayangan sendiri di cermin besar. Tapi bayangan itu tidak menoleh seperti dirinya. Bayangan itu tersenyum. Reno langsung menyalakan lampu, berkeringat, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap cermin, kali ini sambil berjalan mendekat. Tapi kini bayangannya normal, sama persis. Mungkin gue capek banget, gumamnya. Ia mencoba tidur lagi, tapi menjelang 2 dini hari, ia terbangun oleh suara ketukan pelan. Toh, toh, toh.
Seseorang mengetuk pintu kamarnya pelan dan ritmis, atau kayak pelan lah, kayak gini, tak 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 gitu ya. Reno menoleh ke jam pukul 02.07. Ia mendekat ke pintu dan mengintip lewat lubang. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara ketukan terdengar lagi. Kini dari dalam kamar mandi. Tok 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 tok. Perlahan Reno mendekati kamar mandi dan membuka pintu. Ternyata kosong. Hanya ada lantai basah dan cermin di atas wastafel. Ia kembali ke tempat tidur, tapi kali ini tidur dengan lampu menyala. Keesokan paginya, Reno turun untuk sarapan. Ia tampak pucat. Dinda, si resepsionis, mendekatinya dengan ragu. "Pak Reno, semalam Bapak dengar sesuatu?" Reno mengangguk. TV-nya nyala sendiri. Ada yang ketuk pintu. Bahkan dari dalam kamar mandi, dan kayaknya cerminnya aneh. Dinda menelan ludah, lalu berbicara pelan. "Kamar itu sebetulnya tidak disewakan untuk umum. Sudah lama dikosongkan, tapi semalam semua kamar penuh." "Kenapa?" tanya Reno dengan dahi terkejut. 1 tahun lalu, ada tamu yang bunuh diri di kamar itu. Wanita, tamu biasa, tapi dia menggantungkan diri di dalam kamar mandi. Ditemukan 3 hari kemudian karena bau busuk. Ia merasa mual. Sejak itu, kami sering dapat laporan. TV nyala sendiri, suara ketukan dari kamar mandi, dan cermin menunjukkan hal aneh. Sebelum check out, Reno memutuskan kembali ke kamar sebentar untuk mengepek barang. Ketika ia masuk, kamar itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan kali ini, ia melihat sesuatu di cermin. Ada sosok wanita berambut panjang, mengenakan baju putih, berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin. Wanita itu masih ada, tapi kini tersenyum lebar. Matanya kosong, lehernya memar, dan perlahan-lahan sosok itu menjulurkan lidahnya yang panjang, menjulur keluar dari cermin. Guys, Reno menjerit. Ia berlari keluar kamar, menjatuhkan koper, dan langsung meninggalkan hotel tanpa menoleh lagi. Dan sejak hari itu, kamar 307 dikosongkan, tidak disewakan lagi. Namun menurut rumor, para pegawai cermin itu masih belum diganti. Dan kadang, saat tugas kebersihan membersihkan kamar tersebut, mereka melihat wajah Reno tertempel di cermin. Padahal dia sudah pergi, atau belum. Kita lanjut. Sejak kejadian itu, Reno tidak pernah kembali ke kota kecil itu. Tapi trauma kamar 37 membekas. Selama berbulan-bulan, ia mengalami mimpi buruk yang sama. Lorong hotel panjang tak berujung, suara ketukan dari kamar mandi, dan bayangan seorang wanita yang tersenyum di cermin. Reno mulai menghindari pekerjaan luar kota. Ia lebih sering mengurung diri di rumah. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Sampai akhirnya suatu malam ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Pak Reno, ini Dinda di kamar Hotel Mawar Indah." Suara di ujung telepon terdengar cemas. Reno terdiam. Terbukanya langsung dingin. "Ada apa?" tanyanya pelan. "Bapak harus datang ke sini. Kamar 307 kembali dibuka. Tapi sekarang malah makin parah. Sudah 2 tamu yang histeris. Satunya menghilang. Kami butuh bantuan Bapak. Karena sesuatu meninggalkan jejak Bapak di kamar itu." "Jejak?" katanya.
Wajah bapak masih muncul di cermin. Bahkan setelah diganti sudah 3 kali. Reno menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Tapi malam itu juga, entah kenapa, ia mengemasi barang dan menghidupkan mobilnya. Dia tiba di Hotel Mawar Indah pukul 11 malam. Langit mendung, angin menggerakkan pohon-pohon besar di depan bangunan tua itu. Kali ini, hotel tampak lebih gelap. Sebagian lampu luar mati. Di dalam, resepsionis kosong. Hanya ada lampu meja kecil yang menyala. Lorong menuju kamar 307 kini dipasangi garis kuning seperti area polisi. Tapi Dinda sudah menunggunya di ujung tangga. "Bapak yakin mau lihat langsung?" tanya Dinda gemetar. Reno mengangguk. Mereka berjalan menyusuri lorong lantai 3. Semakin dekat ke kamar 307, suhu udara turun drastis. Dinginnya bukan seperti AC biasa. Ini seperti hawa kulkas di tengah lorong. Tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Hanya ada bunyi langkah kaki mereka dan suara samar, "Pak Reno," dari arah kamar 307. Dinda berhenti. "Bapak, kita balik aja ya." Namun Reno terus berjalan. Tiba di depan kamar 307, pintunya sedikit terbuka. Suara deritnya pelan menyambut seperti mengundang masuk. Reno mendorong pelan. Kamar itu berubah. Cat dinding mengelupas lebih parah. Lantai basah, bau anyir memenuhi ruangan. Cermin besar di dinding sudah diganti. Tapi ada noda berbentuk wajah Reno di bagian tengahnya, seperti diukir dari dalam kaca. Dan tiba-tiba pintu menutup sendiri. Puh! Dinda di luar menjerit, "Pak Reno!" katanya. Reno mencoba membuka, tapi dia tidak bisa. Ia berbalik dan mendapati kamar itu bukan lagi kamar. Kini ia berada di lorong panjang, gelap dan banyak pintu di kiri kanan. Semua pintu tertulis angka yang sama, yaitu 307. Dan di ujung-ujung ada sosok perempuan berbaju putih. Membelakanginya, rambutnya panjang, menutupi wajah, tubuhnya gemetar. Perlahan ia menoleh. Dan saat wajah terlihat, itu bukan manusia. Wajahnya rusak, setengah hancur, mata kanannya copot. Lehernya penuh luka hitam bekas, jeratan tali, tapi ia tersenyum. "Aku masih di sini," kata dengan suara serak. "Kamu sudah aku pilih." Tiba-tiba, semua pintu kamar terbuka bersamaan. Dari masing-masing pintu keluar bayang hitam tanpa wajah, merangkak ke arah Reno. Reno berlari, tapi lorong itu tak berujung. Lari sejauh apapun, ia tetap di sana. Tak ada pintu keluar, hanya gelap, dingin, dan suara tawa perempuan mengiang. Di luar kamar, Dinda berteriak memanggil Reno. Tapi kamar tetap terkunci dari dalam. Akhirnya ia memanggil 2 petugas keamanan untuk mendobrak pintu. Begitu berhasil terbuka, kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, padahal Reno masuk hanya 5 menit lalu. Barang bawaannya masih ada, tasnya ada di ranjang, ponselnya di meja, tapi orangnya menghilang. Dan yang paling membuat berginjing, cermin di kamar itu kini menampilkan punggung seseorang berjalan di lorong panjang menuju sosok perempuan. Tapi saat diperhatikan lebih jelas, itu Reno. Dan di cermin itu, dia terus berjalan, tak pernah berhenti, seakan-akan terjebak dalam dimensi lain.
lorong 307. 2 hari setelah Reno menghilang, kamar 307 kembali ditutup. Pihak hotel menolak komentar media dan kabar tentang hilangnya tamu itu disimpan rapat-rapat. Tapi di balik itu semua, Dinda si resepsionis merasa terhubung secara aneh dengan apa yang terjadi. Sejak malam Reno menghilang, ia bermimpi aneh setiap malam. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan 2 cermin besar. Satu cermin memantulkan dirinya seperti biasa, tapi cermin satunya menampilkan Reno sedang duduk bersila menatap hampa seolah menyadari Dinda sedang melihatnya. Dan setiap malam Reno berbisik pelan dari dalam cermin, "Dinda, tolong aku, dia belum selesai. Dinda, tolong aku, dia belum selesai." Wow. Dinda akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Mbak Wikyo. Mbak Wikyo ya, apa Mbak Wikyo? Kita nyebutnya gimana nih guys? Mbak Wikyo, namanya susah sekali ya. Kalau ngomong Mbak Wikyo ya, Mbak Wikyo. Dinda memberanikan diri datang ke rumah Mbak Wikyo, seorang kakek tua yang dikenal sebagai juru kunci makam Belik Tunggal. Lokasi yang dipercaya sebagai pusat energi gaib di daerah itu. Setelah mendengar cerita Dinda, Mbak Wikyo hanya menghela napas. "Kamu sudah lihat cermin kedua. Itu berarti roh wanita itu mulai mengincarmu." Dinda gemetar. Dinda bilang, "Saya cuma ingin bantu Pak Reno," katanya. "Kalau begitu," kata Mbak Wikyo sambil mengambil kantong kain dari dalam rak kayu, "kau harus kembali ke kamar 307. Bawa cermin itu bersamamu. Cermin warisan. Kita akan panggil kembali jiwanya dan mungkin bisa tarik dia keluar." Cermin itu kecil, berbingkai kayu jati, tapi bagian belakangnya terukir aksara Jawa kuno. Mbak Wikyo menyebutnya cermin pemutus tabir. Benda kuno itu melihat ke alam lain. Malam itu juga, Dinda kembali ke hotel bersama Mbah Wikyo dan 2 petugas keamanan. Mereka membuka kamar 307 yang sudah 2 hari disegel. Suasana kamar tetap sama, dingin, pengap, dan cermin besar di dinding masih menampilkan bayangan lorong, bukan pantulan kamar. Mbah Wikyo duduk bersila di tengah kamar, menyalakan dupa dan memulai membacakan mantra dan bahasa Jawa halus. Dinda disuruh berdiri menghadap cermin besar sambil menggenggam cermin kecil pemberian Mbah. Mantranya makin cepat, asap makin tebal, dan tiba-tiba semua lampu padam. Cermin besar menyala sendiri, tapi kini menampilkan Reno berdiri di lorong gelap, menatap Dinda lurus. Reno membuka mulutnya, tapi yang keluar adalah suara wanita lain. "Jangan ambil dia, dia milikku." Cermin kecil di tangan Dinda bergetar sendiri, seolah panas. Ia ingin melemparnya, tapi Mbah Wikyo berteriak, "Jangan lepaskan, lihat matanya, panggil namanya 3 kali." Dengan gemetar, Dinda menatap mata Reno dalam cermin besar. "Reno! Reno! Reno!" Tiba-tiba dari cermin besar muncul tangan putih pucat, menjulur ke arah Dinda, mencengkram lehernya. Tapi dalam cermin kecil, tangan itu terlihat terbakar, mengepul seperti asap. Cermin kecil itu menyerapnya perlahan. Teriakan wanita menggaung keras dari dalam kamar. "Haa!" Dan lalu hening. Dinda terjatuh, tubuhnya dingin. Mbah Wikyo menutup cermin kecil dengan kain putih, masukkannya ke dalam kantong. Cermin besar itu kini normal kembali, menampilkan pantulan kamar, lorong, dan sosok Reno menghilang. Tapi di pojok kamar, tepat Reno terakhir terlihat, kini ada jejak kaki basah mengarah ke arah pintu, seolah seseorang keluar baru saja.
Berapa menit kemudian, pintu kamar 310, kamar sebelah terbuka sendiri. Seorang tamu menjerit setelah melihat Reno tergeletak di dalam. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat tapi masih hidup. Setelah dirawat di rumah sakit, Reno perlahan sadar. Tapi pikirannya tidak utuh. Ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat berulang kali. Dia masih ada di balik cermin. Dia belum selesai. Dia masih ada di balik cermin. Dia belum selesai. Sejak kejadian itu, kamar 037 dihilangkan dari sistem hotel. Pintu ditutup permanen dan dinding dilapisi wallpaper. Tapi pegawai lama tahu, kamar itu masih ada. Masih berdiri, hanya tak terlihat oleh tamu biasa.